Dan itu uang Brazil itu yang dipakai oleh kelompok tertentu itu ya. Kalau dilipat bisa dia melebar sendiri gitu. Luas dia. Uang Brazilnya itu luas. Konon di situ ada bukan cuma nomor serinya, tapi uang itu dia bisa melipat gandakan uang yang lain. Pemirsa, login Sabulang Bentor. Season kali ini saya kedatangan tamu, kawan lama yang begitu memesona karena selalu ulasan-ulasannya membuat kesadaran umum saya itu dihentak, diinterupsi. Inilah dia Bung Ihya M. Kulon. Apa kabar Bung Ihya? Baik. Wah, kurang ini mic-nya, kurang dekat. Baik. Begitu ya. Terima kasih Bung Ihya. Ini bagaimana sekarang situasi masyarakat Indonesia? Kita tidak ngomongin pemilu, tetapi situasi perekonomiannya bagaimana ini? Ya, ekonomi Tetap pasti berjalan dengan bisnis kecil. begitu ya, masyarakat yang golongan ekonomi tidak mampu tetap masih dipikirkan oleh pemerintah ya, dengan adanya bansos. Sembako juga dibagi. Alhamdulillah ya. Tapi kan ada juga di sebagian masyarakat yang masih mempercayai hal-hal yang sifatnya instan. Ingin cepat mendapatkan, mengakses kekayaan. Nah, salah satu yang sering jadi obrolan di mana-mana adalah warisan atau harta peninggalan dari Presiden pertama Republik Indonesia. Gimana itu? Kalau kita lihat dari presiden pertama kita kan, dia dilambangkan dengan manusia setengah dewa itu. Gitu ya. Iya, dia manusia setengah dewa. Kalau dipanggil pun tuh dengan nama gelar yang fantastis. Nah, banyak kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwa beliau itu punya kelebihan, dia bisa mengumpulkan harta karun yang disimpan di Swiss. Begitu. Harta karun itu konon katanya adalah sumbangan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Bahkan saya pernah mendengar tidak hanya untuk memerdekakan Indonesia, tetapi juga menjadi semacam dana tabungan untuk kemerdekaan Amerika katanya. Konon katanya begitu. Kononnya begitu. Iya. Tetapi mengapa kok jadi namanya uang Brazil? Itu gimana itu? ya, itu juga aneh. Kemungkinan uang Brazil itu memang dulunya mungkin ada kerjasama dulu sama Brazil. Gimana itu? Itu ada kerjasama sama Brazil, dan itu uang Brazil itu yang dipakai oleh kelompok tertentu itu ya. Itu uang itu bisa kalau dilipat dia bisa bisa dia melebar sendiri gitu. Luas dia. Uang Brazilnya itu luas. Konon di situ ada bukan cuma nomor serinya, tapi uang itu dia bisa melipat gandakan uang yang lain. Unsur magisnya begitu. Nah, itu kepercayaannya begitu. Sebentar. Ini memang fenomena di masyarakat. Tidak hanya yang terpapar adalah golongan masyarakat yang tidak berpendidikan. Yang berpendidikan, yang berpendidikan pun juga banyak yang mempercayai itu ya. Betul. Gimana sih aksesnya bisa mendapatkan itu? Sepengetahuan Bung Ihya. Dia tuh memperkuatnya begini. Kalau kita melihat gini, ketika Soekarno meninggal, itu di Indonesia itu banyak orang Indonesia yang kena gangguan jiwa. Saking memujanya. Nah, kelompok-kelompok itu kemudian untuk mengambil dana harta karun itu ya, dia itu membuat yayasan. Karena kalau dia membuat yayasan, dia kuat dan dia bisa membuat proposal dan bisa memengaruhi masyarakat lain ya. Bisa. Dia bilang begini, bahwa yang memegang harta karun itu
kenapa itu adanya di Pulau Jawa. Nah, itu ada 17 orang. Itu sesuai dengan angka kemerdekaan RI 17. Jadi ada 17 yang memegang harta karun itu. Kuncinya. Kunci atau kuncen. Ya, tetapi itu kalau tokoh-tokoh, ada tokoh ulama, ada tokoh segala macam. Bahkan ada yang punya kelompok-kelompok. Pokoknya tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh yang sangat karismatik. Dan kalau seseorang dari 17 itu membuka kunci, berarti akses uang itu bisa masuk, bisa diambil. Bisa. Konon begitu. Konon begitu ya. Tapi memang apakah betul bahwa negara Indonesia itu punya tabungan di Swiss? Secara faktualnya misalkan. Kayaknya emang enggak ada. Enggak. Kalau Soekarno kan gentle. Soekarno itu sosok yang gentle. Sosok yang sangat terbuka. Misalnya Soekarno itu, kalau ada yang ngaku-ngaku bahwa Soekarno punya perempuan lain, itu bohong. Pasti bohong, karena kalau Soekarno kalau dia nikah lagi dia bilang pasti. Dia nggak mungkin ngumpetin. Kalau dia punya uang, dia pasti nggak akan ngumpetin. Pasti ngomong. Karena dia sosok yang gentle. Terus apa namanya? Kan ini ya, masyarakat kita di Nusantara ini termasuk di Sunda ya atau Pulau Jawa itu sangat berpikir mitisnya itu sangat kuat. Betul. Dan tidak hanya uang Brazil kan, ada yang lain misalkan apa namanya emas, misalnya emas batangan. Emas batangan. Nah itu obligasi dan sebagainya. Nah kalau kata ini adalah sebuah imajinasi tentang kejayaan Indonesia tempo dulu, atau kita sebut saja dengan romantisme ya, romantisme. Indonesia tempo dulu yang ingin dibangkitkan kembali melalui kisah seperti ini. Tempo hari kita juga mengenal satu orang dan kelompok yang mewacanakan atau menarasikan kisah itu, kejayaan kerajaan tempo dulu, yaitu Sunda Empire kayak gitu. Nah, apakah gerakan-gerakan seperti ini akan muncul lagi? Itu pasti. Itu kan kayak isme. Dia kan apa sih, romantisme ke kejayaan masa lalu. Cuma di wilayah yang ilmiah dia nggak bisa masuk. Nah, makanya dia pakai masuk. Loh. Ketika dia masuk. Oke. Contohnya ya. Kalau tidak salah itu yang Dimas Kanjeng itu. Oke. Yang menggandakan uang itu. Betul. Dan itu salah satu pengikutnya kan intelektual tuh. Ya. Siapa tuh namanya Daud. Tuh? Marwah Daud. Iya kan, aneh ya. Iya kan. Coba aneh gimana itu? Aneh itu. Kalau di dunia ilmiah itu tuh udah selesai yang begitu-begitu. Bahwa itu kan kagak mungkin kalau dia menggandakan uang. Kalau dia menggandakan uang kan ada nomor serinya. Kan susah. Harus ada mesin pencetaknya juga. Betul. Terus ada nomor serinya gimana? Nah, terusnya kalau misalnya dia ngambil dari tempat lain gitu. Oke lah ya, dia ngambil dari tempat lain, dari bank apa misalnya. Ya itu kan nggak boleh. Tapi kalau menurut saya itu ada teknik-teknik tertentu. Oh, gimana tuh? Gimana? Ini kan tekniknya begini. Untuk membuat orang jadi terpapar begitu ya, dan mempercayai itu. Kalau ini juga dilakukan oleh Sai Baba di India. Sai Baba juga dia bisa bikin kalung, dia bisa bikin foto. Dia bisa, pokoknya dia bisa membentuk sesuatu benda. Itu sebetulnya bendanya ada, tapi dia punya kemampuan untuk mengembalikan benda itu. Dia bisa meramu benda itu. Kan benda itu kan dari zat-zat yang ada di bumi, yang ada di dunia ini. Nah, dia tuh bisa meramunya dengan kekuatannya ya, dengan kemampuannya bisa. Itu ilmiah banget. Nggak ada yang kagak ilmiah. Memang kalau yang mata karus segala macam itu menurut saya imajinasi banget. Pemirsa, login sebelang bentar. Ini dia ya, kita kedatangan tamu Bung Ihya, dan beliau bukan praktisi klinik tetapi pengamat atau pemerhati klinik. Dan ngomong-ngomong selama ini Bung Ihya sudah berapa kali
terlibat secara langsung dalam hal yang tadi dibicarakan, uang Brazil atau apa namanya ya. Pengalaman-pengalaman seperti itu gimana itu? Iya, kebetulan saya ketemu aja sama yang namanya begitu. boleh disamarkan lah ya. Iya, berbagi pengalaman lah ini. Saya ketemu sama seseorang, pas gitu ya dia masih family, pas gitu ya udah dia minta anterin ke saya. Ya dia ngomong soal apa pemegang. Bahkan saya juga sampai ngikut ke satu wilayah menemui satu tokoh yang katanya itu salah satu pemegang harta karun. Dan yang pemegang harta karun itu, yang dianggap sebagai pemegang harta karun itu ada hubungan dekat dengan Soekarno. Nah, pernah ya begitu? Iya, misalnya adalah salah satu dia pernah satu seperjuangan sama Soekarno atau pernah menjadi gurunya Soekarno. Ada bedanya nggak dengan begini? Berimajinasi ingin mengakses kekayaan melalui produksi konten YouTube kan sama aja itu. Sama aja. Sama. Tapi itu real bagi yang berhasil. Bagi yang berhasil dia. Tapi banyak cara untuk mendapatkan follower banyak. Subscriber. Bisa login sebelah bentor ya. Bedanya mungkin masyarakat dulu mengimajinasikan mengakses kekayaan itu dengan kisah-kisah romantisme, tapi masyarakat sekarang itu mengimajinasikan diri untuk mengakses kekayaan dengan futurisme. Tapi kalau saya lihat, kesimpulan saya itu begini, semua fenomena itu ujung-ujungnya kepada penyelamatan bangsa ini. Wah, gimana itu penyelamatan bangsa? Misalnya kayak kelompok-kelompok Sunda Empire, dia ingin membayar hutang dan menjayakan bangsa ini ya. Kembali ke kejayaan bangsa apa zaman dulu gitu. Jadi mereka itu ingin melahirkan Mesias. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Itu kan sama aja. Dia tuh sama aja dengan LSM, sama dengan. Berarti sama aja dengan ini dong, nabi-nabi yang mengaku nabi di Indonesia. Nah, itu kan mereka kan apa? Mengaku nabi karena ingin mencerahkan manusia Indonesia. Iya, cuma salahnya dia nggak mengaku, langsung aja nabi palsu gitu. Kalau yang ngaku nggak apa-apa tuh. Aduh. Tapi kalau ngaku nabi doang salah. Konten berikutnya kita bicara tentang ya Nusantara sebagai negeri tempat lahirnya para nabi palsu itu. Yeah. Sebab di Nusantara ini kalau kita membaca sekarang konten berikutnya bisa login sebelum kita bertemu di season berikutnya. Oke.